Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Banjir bandang menerjang 4 desa di Kabupaten Sumbawa, 4 rumah hanyut. Operasi pekat jelang pemilu, polisi sita puluhan motor dan tahan juru parkir liar. Rayakan Imlek, warga Tionghoa di Mataram ramai bersembahyang di kelenteng dan wihara. Satuan Polisi Pamung Praja mencopot alat peraga kampanye di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah memasuki masa tenang kampanye. Penertiban menyasar APK yang terpasang di sejumlah jalan protokol, pepohonan, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan pasar tradisional. Sedikitnya 400 anggota polisi Pamung Praja diterjunkan dengan dibagi per wilayah. Penertiban serentak dilakukan untuk mewujudkan kondusivitas masyarakat menjelang hari pencoblosan. Jadi hari ini kita akan penertiban di semua kecamatan dan semua desa secara serentak. Ya. Itu apa saja itu yang jadi objeknya? Semua baliho, semua banner, semua spanduk yang ada di jalan maupun di taman dan di tempat lain. Baik yang terpasang secara resmi ya? Iya, ya. Kecuali yang kami sampaikan kemarin, kecuali yang di kantor, kafe, sama yang ada di dalam rumah masing-masing. Setelah itu kita bersihkan. Pemda meminta parpol dan caleg turut menjaga kenyamanan warga dengan menurunkan baliho dan alat kampanyenya dengan sukarela. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan petugas gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah menggelar operasi penyakit masyarakat di seluruh wilayah di Kota Mataram. Petugas menyusuri titik keramaian yang biasa menjadi lokasi para juru parkir liar dan berkumpulnya para pemuda yang akan menggelar balapan liar. Polisi menyita 42 motor tanpa dokumen dan berkenal pot racing. Sementara 9 juru parkir liar juga ditangkap karena tidak bisa menunjukkan izin beroperasi. Operasi pekat dilakukan untuk mencegah premanisme, pencurian, peredaran narkotika, serta balapan liar yang mengganggu kenyamanan warga di masa tenang pemilu. Ya baik, jadi ini merupakan hari terakhir di masa kampanye. Ya, jadi situasi sampai saat ini ya aman dan kondusif untuk wilayah Mataram. Konsisten kita Polresta Mataram dan jajaran untuk mempertahankan situasi ya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan calling system maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ya baik memberantas kejahatan jalanan ya, dari aksi-aksi anak muda, balapan liar, termasuk juga aksi-aksi terindikasi premanisme yang rutin sudah kita laksanakan. Ya, kegiatan ini memang setiap minggu kita laksanakan, setiap malam minggu kita laksanakan. Memang sasarannya kenal potbrong, premanisme, jukir-jukir liar yang memang nantinya akan didata oleh Dinas Perhubungan atau yang mengarah kepada perpajakan, Pak ya, Dinas Dispenda dalam hal ini. Nah, itu kita laksanakan untuk kegiatan hari ini kita mendapat mengamankan 9 orang yang indikasi memang belum terdata dalam hari ini atau bisa dibilang parkir liar lah, jukir liar. Satgas meminta warga tidak takut melaporkan tindakan premanisme atau kriminalitas untuk menjamin kondusivitas masyarakat menjelang pemilihan. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Pasangan suami istri berinisial S 41 tahun dan WA 39 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Keduanya ditangkap di rumahnya di Kelurahan Ampenan Selatan saat menunggu pembeli. Ini berapa gram ini? Polisi menyita 11,78 gram sabu-sabu, 5 unit ponsel, alat isap, dan uang tunai 2,8 juta rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang sering melihatnya menjual narkotika. Ketika kami melakukan penyergapan, kami menemukan seorang ibu-ibu yang sedang berada di
areal rumah atau halaman rumah, tepatnya di tempat permandian atau cuci pakaian. Di samping tempat pencucian itu ditemukan sebuah tas warna hitam. Kemudian setelah dibuka, di dalamnya terdapat satu dompet warna putih, tempat bertuliskan toko emas. Kemudian setelah dibuka, di dalamnya terdapat beberapa poket sabu-sabu siap edar. Tersangka memilih berbisnis narkoba karena tidak punya penghasilan setelah suaminya berhenti melaut akibat cuaca buruk. Apa rasanya? Suami saya hentian, saya dibantu. Oh, udah melaut lagi. Suaminya ibu nelayan. Nelayan ya, karena gelombang besar kan. Karena gelombang besar, tidak pernah nelayan lagi. Makanya jualan ini sabu itu. Yang mau kebutuhan sehari-hari, Bu. Ibu juga nggak kerja ya? Enggak. Tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Libur panjang bertepatan dengan perayaan Imlek membuat hunian hotel di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat meningkat hingga 90%. Pengelola mencatat pesanan hotel meningkat selama 4 hari masa libur, mulai Kamis hingga Minggu oleh wisatawan asal luar daerah. Di Hotel Jakarta misalnya, sebanyak 150 kamar terisi dari 171 kamar yang disediakan dengan rata-rata masa tinggal 3 hingga 4 hari. Pengelola juga menghias hotel dengan sentuhan dekorasi khas Imlek dengan lampion dan pohon Imlek. Pengelola juga memberikan potongan harga kamar dan hadiah menarik khusus di hari Imlek. Untuk okupansi ini lumayan tinggi nih, antara 80-90%. Jadi kita terisi untuk di libur panjang ini dari Jumat nih kan, sudah libur Sabtu, libur juga Minggu dari Kamis kan, dari tanggal 8, 9, 10 sama Minggu. Jadi 4 hari. Jadi saya rasa banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu libur panjang ini untuk bepergian, berwisata. Jadi untuk hari ini sendiri kita di 90% lah. Libur Imlek itu juga yang memanfaatkan libur ya, Imlek. Ya bisa dibilang Imlek, Isra Mi'raj ini kan ada cuti bersama kebetulan, jadi ya kita memanfaatkan waktu yang liburnya sejajar itu. Gimana kesannya di Lombok? Beautiful, bagus, eksotik. Saya baru pertama kali kesini ke Lomboknya ini, jadi ya bagus. Pengelola berharap pemerintah daerah menggiatkan event wisata untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke destinasi di Pulau Lombok. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.